Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang status dan peringkat akreditasi yang ada di Indonesia yang berhubungan sama jurnal. Biasanya itu Sinta ya, akreditasi Sinta. Nah, peringkat-peringkatnya apa saja sih teman-teman? Dan kemudian sistem penilaiannya, unsur-unsur penilaiannya apa saja? Nanti silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan coba share atau berbagi pengetahuan sedikit tentang peringkat-peringkat akreditasi di Sinta gitu. Ada berapa peringkat sih? Kemudian unsur-unsur penilaiannya apa? Dari peringkat-peringkat tersebut berapa sih nilai-nilainya gitu ya? Nanti saya coba kupas detail. Oke, sebelum masuk ke situ jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like, dan komen, serta memfollow Instagram saya di @robilendra. Oke, teman-teman semua, kalau misalnya berdasarkan data dari Arjuna sendiri, dan kita bisa mengeceknya di website Sinta, yaitu website yang digunakan untuk mengindexing jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi, bahwa peringkat akreditasi jurnal itu di Sinta ada 6. Jadi skala 1 sampai 6. Yang paling tinggi itu jurnal yang paling rendah nilainya. Jadi yang paling kecil peringkatnya, misalnya peringkat 1 itu paling tinggi peringkatnya gitu ya. Nah, yang pertama ada terakreditasi peringkat 1 di Sinta, itu teman-teman akan mendapatkan akreditasi peringkat 1 itu kalau nilai total nanti dalam borang akreditasinya itu nilainya di antara 85 sampai dengan 100 gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau peringkat kedua itu 70 sampai dengan 85. Kemudian peringkat ketiga itu 60 sampai dengan 70 nilainya. Kemudian peringkat keempat itu nilainya 50 sampai dengan 60. Peringkat kelima 40 sampai dengan 50. Kemudian peringkat ke-6 nilainya 30 sampai dengan 40. Nah, apabila teman-teman pengelola jurnal itu ingin mengajukan jurnal dan nilai akhirnya itu di bawah 30, berarti jurnal teman-teman itu belum bisa terakreditasi karena paling kecil itu nilainya 60 gitu ya. Dan kemudian keuntungannya juga kalau teman-teman yang memiliki atau sedang mengelola jurnal misalnya sudah terindeks internasional, misalnya di Scopus atau Web of Science, SCI atau SCIE, maka langsung akan mendapatkan status terakreditasi peringkat 1 jika jurnal teman-teman itu di peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini peringkatnya 2 sampai 6 tapi sudah terindeks di Scopus ataupun di Web of Science gitu, otomatis dia akan mendapatkan status peringkat pertama atau Sinta 1. Kemudian selanjutnya bagaimana sih dapat nilai 80, dapat nilai 60 dan seterusnya? Tentunya nanti di website Arjuna teman-teman akan mengisi borang. Kemudian mengisi borang itu penilaian evaluasi diri saja. Dari hasil tersebut nanti bakal dibandingkan dengan 2 reviewer atau lebih ya. Kalau kemarin saya dicek 2 reviewer dan dinilai berdasarkan 9 unsur gitu ya. 9 unsur itu apa teman-teman yang bakal dinilai? Nah, kalau yang mau memulai akreditasi harus memperbaiki unsur-unsur dalam 9 unsur ini. Yang pertama adalah penamaan jurnal ilmiah. Jadi untuk penamaan jurnal ilmiah ini secara penamaan itu kalau bisa yang unik, jangan secara umum, misalnya jurnal hukum gitu. Jurnal hukum mungkin udah banyak banget, mungkin nanti bisa dikasih nama jurnal apa yang memang berhubungan dengan hukum. Jadi penamaan itu akan mendapatkan nilai 3 teman-teman kalau bersifat unik, dan itu maksimal nilainya 3. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan penerbit gitu, maksimal nilainya 4. Itu biasanya diterbitkan oleh apakah perguruan tinggi atau asosiasi perguruan tinggi, itu akan berpengaruh. Kemudian penyuntingan dan manajemen nilainya 17. Jadi kalau
misalnya teman-teman nanti berhubungan sama manajemen, ya harus berhubungan sama OJS, Open Journal System. Jadi semua jurnal yang masuk ke dalam OJS-nya itu harus menggunakan sistem OJS-nya, jangan menggunakan sistem manual. Walaupun misalnya mau proses review kirim ke email gitu, itu masih ada tetap nilainya teman-teman. Jangan khawatir untuk memaksimalkan poinnya, tetapi kita susah untuk melakukan itu nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya berhubungan sama substansi artikel. Nah, ini poin yang paling besar, yaitu 39. Walaupun penamaannya bagus, kelembagaan penerbitannya oke, tapi kalau misalnya substansinya nggak sesuai, itu bakalan kecil juga nilainya. Kemudian yang selanjutnya ada gaya penulisan. Gaya penulisannya itu semacam format penulisannya, bagaimana menulis 2 kolom, tulisannya apakah bagus, acak-acakan, bagaimana membuat tabel, dan seterusnya. Itu bakalan dilihat dari format penulisannya. Kemudian yang selanjutnya penampilan. Penampilan ini bisa saja dari desain OJS-nya, kemudian desain dari artikelnya, atau desain dari cover, ataupun desain dari tulisan di artikelnya gitu ya, apakah bagus atau enggak. Kemudian selanjutnya adalah keberkalaan, bagaimana waktu terbitnya. Kalau salah satu syarat jurnal bisa terakreditasi, itu minimal 2 kali terbit teman-teman dalam 1 tahun. Kalau bisa sih ya seperti itu minimalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur yang ke-9 adalah penyebar luasan. Nah, apakah jurnal ini diindeks atau dicitasi atau disebarluaskan atau tidak di OJS-nya, itu bakalan dilihat nanti di akunnya Google Scholar. Itu bakalan terlihat, oh citasinya berapa banyak, kemudian artikelnya berapa banyak, dan bakal dihitung H-indeksnya dan I-indeksnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan saya tentang peringkat-peringkat apa saja sih yang ada di akreditasi Sinta, serta 9 unsur penilaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau berniat memulai akreditasi jurnalnya. Kalau misalnya mau tanya-tanya, silahkan komen di kolom komentar atau di Instagram saya, di follow aja @robiuliendra. Kalau tidak terlalu sibuk, saya akan coba balas untuk berkomunikasi buat teman-teman pengelola jurnal semua. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.